Prabowo gelar retreat kabinet di Hambalang. Kasat pastikan TNI AD pulihkan fasilitas pendidikan pasca bencana. Amerika Serikat tekan Venezuela batasi ekspor minyak. Damkar Bekasi evakuasi remaja menolak disunat. Resmi PSSI tunjuk John Herman jadi pelatih Timnas Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Festi. Apa kabar malam Luar hari ini? biasa. Harus semangat, Betul. harus ceria karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan bahwa retreat yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di kediamannya Hambalang untuk menyatukan visi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Dasko juga menyebut hal ini dilakukan agar jajaran Kabinet Merah Putih semangat bekerja untuk rakyat sekaligus fokus pada program pemerintah tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retreat jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Retreat kali ini terdapat perbedaan dengan retreat sebelumnya yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan, retreat tersebut untuk menyatukan visi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Hal itu dilakukan untuk memfokuskan program pemerintah di tahun 2026 sekaligus memberikan semangat besar bekerja untuk rakyat. Soal retret siang ini, Bang, ini kan Pak Prabowo melaksanakan lagi retret buat Menteri Wamennya. Ini mungkin ada perbedaan sendiri atau bakal jadi gaya kepemimpinan Pak Prabowo di setiap tahunnya atau gimana? Saya cuma mendapatkan informasi karena retret itu kan dilakukan untuk eksekutif kabinet di pemerintahan, bahwa hari ini akan diadakan untuk menyatukan visi supaya kemudian timbul lebih besar semangat untuk bekerja untuk rakyat dan juga kemudian fokus pada program pemerintah di 2026. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri puncak peringatan Natal Nasional tahun 2025. Dalam kehadirannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Natal Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Puncak peringatan Natal Nasional tahun ini mengusung tema Allah hadirkan menyelamatkan keluarga, merefleksikan makna Natal sebagai momentum penguatan iman, harapan, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan Selamat Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Presiden menekankan bahwa nilai-nilai Natal seperti kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan persaudaraan. Inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda satu tujuan. Marilah kita jaga persatuan kita. Marilah semuanya terus menggalang dan memajukan persatuan, kerjasama yang baik, saling mengasihi, saling menjaga, saling menghormati, saling melindungi. Perayaan Natal berlangsung dengan hikmat yang dimulai dengan doa bagi bangsa oleh Aras Gereja Nasional. Perayaan semakin hikmat dengan adanya penampilan teatrikal Natal, menggambarkan kehadiran kasih Tuhan yang menyelamatkan dan menguatkan keluarga di tengah berbagai tantangan kehidupan. Tema penampilan teatrikal ini sejalan dengan tema Natal Nasional di tahun 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri di Istana Wapres pada 5 Januari 2026. Audiensi tersebut membahas penguatan peran perempuan dan anak muda dalam pembangunan nasional. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi 16 mahasiswa pengurus harian Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau KOPRI PB-PMII pada Senin 5 Januari 2026. Wapres menyatakan dukungan terhadap peran KOPRI dalam pencegahan stunting, terutama bagi perempuan dan anak-anak melalui kolaborasi dengan program anak-anak. Pada kesempatan itu, KOPRI juga menyerahkan jurnal KOPRI, yaitu kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji program makan bergizi gratis dari berbagai perspektif. Jurnal tersebut menjadi bentuk kontribusi akademik KOPRI dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Melalui pertemuan tersebut, Wapres berharap KOPRI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak generasi perempuan muda yang berdaya, terampil, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pekerja seni dan juga pelaku industri kreatif di Istana Wakil Presiden pada 5 Januari 2026. Audiensi ini membahas penguatan koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pekerja seni dan pelaku industri kreatif pada Senin 5 Januari 2026. Audiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penanganan bencana secara cepat dan terkoordinasi. Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel, serta dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Wapres pun mendorong agar bantuan lebih diutamakan dalam bentuk barang ataupun kebutuhan real, sesuai kondisi di lapangan. Dalam kesempatan itu, Wapres pun menyampaikan apresiasi kepada seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif atas kepedulian serta solidaritas yang dilakukan melalui berbagai aksi kemanusiaan bagi korban bencana Sumatera. Dalam audiensi ini, para pelaku industri kreatif juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait penanganan bencana. Nah sekarang kan kalau di lapangan sekarang dari segi makanan, mungkin pakaian di tahap awal udah mulai ada. Nah kemarin yang kita udah listing tuh dan udah terkirim beberapa ke sana itu pompa air, ya, pompa air, dan kedepannya sesuatu yang sifatnya lebih berat kali ya. Karena kalau makanan dan lain-lainnya udah mulai banyak ya. Cuma memang di lokal pun masalahnya juga masalah distribusi kayaknya. Ya, itu mungkin juga kita perlu koordinasi nanti lebih lanjut gitu. Audiensi turut membahas keberlanjutan bantuan, termasuk rencana pengiriman bantuan jangka menengah, serta program sosial yang direncanakan hingga bulan Ramadan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa konflik geopolitik yang terjadi di Venezuela hingga saat ini belum memberikan dampak terhadap industri minyak dan gas bumi nasional, termasuk pada harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Jika kenaikan terjadi, pemerintah memastikan sudah menyiapkan langkah antisipasi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan, pemerintah masih terus memantau perkembangan situasi global. Namun sejauh ini kondisi pasokan migas Indonesia dinilai tetap stabil. Menanggapi kekhawatiran potensi kenaikan harga BBM akibat konflik Venezuela, Laude menyampaikan hingga saat ini belum terlihat adanya dampak langsung. Pemerintah pun belum melihat indikasi kenaikan signifikan dalam waktu dekat. Laude menambahkan sumber pasokan minyak mentah Indonesia tidak bergantung pada Venezuela. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi sebagai bagian dari manajemen risiko menghadapi ketidakpastian global. Yang jelas kondisi di negara saat ini stabil, jadi tidak ada dampak yang belum. Tapi udah siapin antisipasi nggak sih, Pak? Iya kan. Antisipasi itu selalu ada. Kemungkinan di bulan depan naik dong. Enggak, kan tadi baru diumumkan aman. Ya, tapi kan ini baru tanggal 2 Pak, tanggal 5 Pak, kan biasanya di seminggu terakhir bisa ini. Kita sumber crowd-nya tuh bukan dari sana, jadi dari wilayah lain, jadi masih stabil. Oh, jadi nggak terlalu berdampak Pak? Kita tidak melihat itu pada saat hari ini, kita belum melihat. Berarti dipastikan nggak ada kenaikan tidak signifikan ya Pak ya dampaknya berarti. Tapi bakal ada kenaikan sedikit atau gimana gitu Pak kalau dari melihatnya dari analisis? Kita pantau dulu ya. Sebelumnya konflik geopolitik di Venezuela berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik dan transportasi,
seiring dengan naiknya harga minyak dunia dalam jangka pendek. Dampak tersebut dinilai lebih berpotensi terasa pada harga BBM non-subsidi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mencatat penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi di seluruh Indonesia berjalan lancar hingga penutup tahun 2025. Meski penyerapan mendekati target, Kepala BPH Migas memastikan stok nasional dalam kondisi aman. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, realisasi penyerapan minyak tanah mencapai 96,75%. Sedangkan untuk minyak solar, penyerapan berada di angka 97,53% dengan sisa stok mencapai lebih dari 467.000 kiloliter. Untuk jenis BBM Pertalite, penyerapan tercatat sebesar 89,93% dengan sisa kuota sekitar 3 juta kiloliter lebih. Kepala BPH Migas memastikan stok BBM nasional dalam kondisi aman, termasuk dalam mendukung penanganan darurat bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk minyak tanah terserap 96,75%. Ini kita masih punya stok sampai nanti closing, tapi setelah verifikasi mungkin akan bergerak tipis ya, Pak Eka. 17.056 kiloliter. Untuk minyak solar, saat ini terdata sampai dengan 31 Desember 2025 terserap 97,53%. Kita masih, insya Allah masih memiliki stok, tetapi ini akan kembali ke negara ya. Sekitar 467.193 KL, cukup lumayan besar. Kemudian khusus untuk JPKP Pertalite atau 92, ini terserap 89,93%. Kita masih memiliki 3.145.810 kiloliter. Alhamdulillah kondisi penyaluran aman dan tidak ada kendala pada saat closing Natal tahun baru, serta untuk mendukung kebencanaan yang ada di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terima kasih. Pihak BPH Migas menegaskan, seluruh proses penyaluran selama periode Natal dan Tahun Baru berjalan tanpa kendala berarti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR, pemirsa, lalu Hadrian Irvani merespon perihal penunjukan John Herman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Lalu berharap kehadiran pelatih kebangsaan Inggris tersebut mampu membawa perubahan signifikan dan arah baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi menunjuk salah satu warga kebangsaan asal Inggris, John Herman, sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru. John Herman pernah membawa Timnas Kanada Putra dan Timnas Kanada Putri ke ajang Piala Dunia. Penunjukan pelatih baru ini diapresiasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani. Lalu menyebut dengan hadirnya John Herman dapat memiliki taktik yang lebih bagus dari pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Dirinya berharap pelatih kebangsaan Inggris itu mampu membawa angin segar bagi Indonesia menuju ke Piala Dunia 2030 mendatang. Keputusan PSSI menunjuk John Herman sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Tentu kami di Komisi 10 berharap agar John Herman jauh lebih hebat dari pelatih sebelumnya. Jauh lebih memiliki taktik yang bagus dibanding pelatih sebelumnya. Jauh memiliki strategi yang luar biasa dibanding pelatih-pelatih sebelumnya. Kami berharap John Herman dapat meletakkan pondasi yang kuat bagi talenta-talenta muda, atlet-atlet sepak bola masa depan Indonesia. Tidak hanya untuk tujuan instan, tetapi John Herman bisa mempersiapkan timnas kita lebih baik. Mulai dari timnas junior, U20, U23, bahkan yang tentu kita berharap adalah timnas senior kita tahun 2030 akan masuk sebagai salah satu peserta Piala Dunia tahun 2030 yang akan datang. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada PSSI yang sudah mengambil keputusan ini. Kami menunggu strategi, taktik, kemudian persiapan, baik dari sisi disiplin dan pemilihan pemain yang sesuai dengan kompetensinya yang akan dilakukan oleh
pelatih kepala John Herman. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memenuhi syarat pembuatan undang-undang. Dasko menyebut proses pembentukan undang-undang tersebut telah melalui mekanisme panjang dengan melibatkan partisipasi publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kini telah berlaku sejak pada 2 Januari lalu. Dalam berlakunya KUHP dan KUHAP tersebut terdapat beberapa hal yang tidak disetujui oleh masyarakat. Namun Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan oleh publik. Kendati demikian, Dasko menyayangkan adanya informasi hoaks yang beredar di media sosial mengenai KUHP dan KUHAP. Dirinya juga menegaskan proses pembentukan undang-undang itu telah melalui mekanisme yang panjang dengan melibatkan partisipasi publik. Saya pikir KUHP yang sudah disahkan pada zaman pemerintah sebelum dan KUHAP yang juga kemudian sudah diundangkan beberapa waktu yang lalu di DPR tentunya sudah melewati tahapan-tahapan yang menurut saya memenuhi persyaratan pembuatan undang-undang. Agak lama memang pembahasan KUHAP itu dalam hal menerima partisipasi publik. Nah, tentunya tidak semua pihak bisa disenangkan dengan adanya undang-undang itu. Tapi yang pasti juga kita juga menyayangkan bahwa banyak berita-berita hoax yang kemudian disebarkan melalui media sosial tentang KUHAP tersebut. Nah, negara kita ini adalah negara hukum. Apabila kemudian tidak berkenan dengan undang-undang tersebut, ada salurannya. Jadi kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Nah, itu disitulah kemudian bisa dibuktikan apakah kemudian baik dari sisi formil maupun material itu bisa kemudian diuji di situ. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenham terima barang rampasan negara dari KPK, informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menerima aset rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada 6 Januari 2026 di Gedung Kementerian HAM Jakarta. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut bahwa hal ini merupakan satu langkah awal yang juga diberikan kepada Kemenham untuk bisa memaksimalkan komitmen dalam pembangunan zona integritas. Kementerian Hak Asasi Manusia menerima serah terima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyampaikan bahwa pemanfaatan aset hasil rampasan tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Aset berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Sumedang yakni 1 bangunan lama, 1 bangunan baru, 1 lahan parkir dan 1 bidang tanah senilai lebih dari 10 miliar rupiah itu direncanakan menjadi sarana pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam penguatan pemahaman serta implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Mugianto menegaskan bahwa Kemenhan berperan sebagai institusi yang berintegritas dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Barang rampasan berupa tanah dan gedung di Blok Singaparna, Jalan Pangeran Kornel nomor 216, Kelurahan Egrowetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai wajar mencapai 10.868.627.000 akan dipergunakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia khususnya sebagai tempat untuk pusat pengembangan sumber daya hak asasi manusia (PPSDM) sebagai tempat diklat, pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur hak asasi manusia.
Pengalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi fasilitas pendidikan dan pelatihan HAM menunjukkan penegakan hukum memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kapasitas SDM dalam pemajuan hak asasi manusia. Kementerian Hak Asasi Manusia akan memastikan pengamanan, pemeliharaan, pencatatan dalam daftar BMN serta pemanfaatan optimal aset ini dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa seluruh proses penyerahan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pan-RB, Ombudsman RI, termasuk KPK dan Kemenham. Ia berharap dalam pemanfaatan aset tersebut nantinya tetap dicantumkan aset hasil rampasan dari perkara korupsi yang ditangani KPK sebagai bentuk edukasi publik dan pengingat bahwa aset tersebut berasal dari upaya penegakan hukum. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kedepannya. Cuma saya tuh kritik minum saja. Mohon di situ tetap tulis bahwa ini merupakan aset yang dari KPK. Supaya masyarakat tahu, kemudian nanti para peserta pendidikan yang hadir di lokasi itu juga melihat, ya, karena jangan sampai nanti kesannya bahwa oh ini apa gitu, ini sudah resmi diserah terimakan, diproses, ada pihak Kementerian Keuangan, ada KPK dan semua pihak dalam proses serah terimanya, ya, sehingga semua sudah clear, nggak ada masalah lagi. Apalagi ada ombudsman kemudian disaksikan dari Kementerian Pan-RB, jadi semua sudah clear. Kolaborasi Kemenham dengan KPK diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus mendukung pembangunan nasional yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak dasar setiap warga negara. Dari Jakarta, Fani Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga meninjau langsung sejumlah infrastruktur terdampak banjir susulan di Provinsi Aceh untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan juga akses logistik tidak terputus. Kunjungan ini difokuskan pada jalur-jalur vital yang menjadi penghubung distribusi logistik menuju wilayah Gayo Lues. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung ruas Jalan Blangkejeren batas Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara pada Minggu 4 Januari 2026. Ruas jalan ini tertutup material longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sehari sebelumnya. Jalur ini merupakan akses logistik vital yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara hingga Sumatera Utara. Terputusnya jalur ini berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta aktivitas ekonomi lintas wilayah. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh terus melakukan pembersihan material longsor dengan mengerahkan 6 unit ekskavator dan 1 unit well loader. Selain itu, 4 unit ekskavator tambahan masih dalam proses mobilisasi menuju lokasi. Menteri Dodi menegaskan pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk menentukan langkah penanganan lanjutan baik dalam kondisi darurat maupun solusi jangka menengah dan panjang guna meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana di Aceh dengan mengutamakan aspek berkomitmen, konektivitas wilayah, serta keberlanjutan akses logistik sebagai penopang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan TNI Angkatan Darat terus memberikan bantuan dalam penanganan dan juga pemulihan fasilitas umum pasca banjir dan juga tanah longsor di sejumlah daerah. Salah satunya pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah Aceh Tamiang yang terdampak lumpur akibat bencana. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan proses pembersihan fasilitas pendidikan seperti sekolah telah dilakukan oleh prajurit TNI AD di berbagai wilayah terdampak bencana. Kasat menegaskan tidak hanya sekolah, sejumlah fasilitas publik lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, dan pasar juga telah dibersihkan dari material lumpur. Meski demikian, Kasat memastikan TNI Angkatan Darat akan terus hadir mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dan sarana pendukung kehidupan warga pasca bencana banjir dan tanah longsor. Yang pertama sekolah, itu kan sudah jalan kita bersihkan, ya banyak. Dan juga nanti saya pikir makanya datanya
biasanya kita pada saat jumpa pers setiap minggu kita lihat, nanti kita akan kasih tahu. Tapi yang jelas saya pastikan sudah banyak sekolah, rumah sakit, puskesmas yang sudah kita bersihkan, pasar sudah bersihkan. Tapi kan fasilitasnya masih belum ada. Masalah nanti mereka akan minta bantu kita, ya kita akan bantu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengirimkan bantuan alat dan juga material ZENI untuk mendukung penanganan bencana alam di sejumlah wilayah. Bantuan ini dikirim melalui Satuan Angkutan Air Angkatan Darat sebagai bagian dari percepatan penanganan lumpur dan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan TNI AD mempercepat pengiriman alat dan material ZENI untuk mendukung penanganan bencana di sejumlah daerah. Langkah ini diambil setelah evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan lumpur dengan ketinggian ekstrim yang tidak dapat dilakukan secara manual hingga dibutuhkan dukungan alat berat. Adapun TNI AD mengerahkan sebanyak 18 unit ekskavator VC200, 3 unit ekskavator long arm, 7 unit bulldozer, dan 35 unit dump truck, serta 20 unit mobil penjernih air siap minum. Bantuan tersebut akan dikirim ke Kodam Iskandar Muda, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Kodam 27 Tuanku Imam Bonjol. Khusus alat berat, pengiriman dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal ADRI. Jadi ini memang banyak barang-barang pengadaan yang tahun 2026 yang kami percepat karena prosedurnya ada, sehingga yang harusnya ke kesatuan kami kirim dulu ke tempat bencana gitu. Dan juga hasil evaluasi kami setelah sampai di sana, lumpur-lumpur yang tinggi itu tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kalau manusia mau berapa ribu pun itu mungkin akan sulit, sehingga kita pikir harus pakai dump truck karena dibersihkan dari jalan langsung mepet ke rumah, dari rumah dibersihkan lagi mepet ke jalan. Jadi kita harus pakai dump truck. Dan juga pada hari ini kita menerima 20 unit penjernih air karena memang kesulitan. Nanti saya jelaskan lagi tentang air sekalian, penjernih air. Terima kasih Pak Menko Polkam yang juga kita akan berangkatkan pada hari ini, sehingga itu akan sangat membantu masyarakat di sana. Dengan dukungan alat berat dan sarana penunjang, Kasat Maruli berharap proses pembersihan dan pemulihan di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hunian sementara papan kayu di Kabupaten Aceh Utara telah selesai dibangun dan akan segera dihuni oleh warga terdampak. Huntara papan kayu ini adalah kolaborasi Kementerian Kehutanan, Rumah Zakat Tangguh, dan Bulak Sumur Peduli. Hunian sementara bagi warga di Aceh Utara yang terdampak bencana dibangun dengan kayu sisa banjir dimanfaatkan menjadi hunian sementara. Huntara ini mempunyai luas 6 x 6 meter persegi, memiliki teras depan, 2 kamar tidur, dan 1 ruang tengah. Dibangun dengan konsep ventilasi untuk mengurangi udara panas yang terperangkap di dalam rumah. Hunian sementara papan kayu ini dibangun melalui kolaborasi Kementerian Kehutanan, Rumah Zakat, Tangguh, dan Bulak Sumur Peduli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, awal tahun 2026 menjadi penanda kuat kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Presiden Republik Indonesia bersama jajaran manajemen Danantara dan pimpinan BUMN meninjau langsung hunian sementara atau Huntara Danantara sebagai langkah percepatan pemulihan pasca bencana. Presiden Republik Indonesia bersama jajaran manajemen Danantara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara meninjau langsung hunian Danantara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis 1 Januari 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta memastikan ketersediaan hunian sementara yang layak bagi warga terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk Dian Siswarini bersama Telkom Group yang menegaskan kolaborasi strategis antar BUMN dalam mendukung operasional Huntara.
Telkom Group mendukung penuh operasional Huntara dan Antara dengan menghadirkan konektivitas digital yang andal meliputi penyediaan WiFi gratis, penguatan jaringan seluler, serta layanan internet satelit. Hingga saat ini pemulihan infrastruktur telekomunikasi Telkom Group di Provinsi Aceh telah mencapai 95%, sehingga masyarakat tetap dapat terhubung dan mudah mengakses informasi selama masa pemulihan. Selain dukungan konektivitas, Telkom Group juga menyalurkan bantuan kemanusiaan dan dukungan sosial dengan total nilai 122,6 miliar rupiah di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Telkom Group untuk membantu masyarakat bangkit dan kembali menata kehidupan pasca bencana. Kolaborasi antar BUMN dalam penyediaan hunian sementara dan infrastruktur digital ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi serta memperkuat ketahanan masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ruang dialog sekaligus penguatan solidaritas antara Indonesia dan Palestina, khususnya dalam isu kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian. Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima audiensi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Senin 5 Januari 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan solidaritas dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemanusiaan rakyat Palestina. Dalam audiensi tersebut, Dubes Palestina menyampaikan duka cita atas musibah bencana yang menimpa masyarakat di Aceh dan Sumatera. Ia mengungkapkan empati mendalam terhadap para korban dan dampak yang ditimbulkan. Menak pun menyampaikan apresiasi atas ucapan duka tersebut dan menegaskan kuatnya ikatan kemanusiaan antara Indonesia dan Palestina. Tak hanya itu, Menak juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama terus mengambil peran strategis dalam isu kemanusiaan dan pendidikan, termasuk membuka peluang beasiswa bagi mahasiswa Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat menyalurkan bantuan pendidikan berupa tas sekolah dan juga alat tulis bagi anak-anak yang terdampak banjir di Kabupaten Biren sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan dalam pendidikan pasca bencana pada Senin 5 Januari 2026. Bantuan tersebut disalurkan oleh Komandan Kodim 0111 Biren, Letkol R. Lutfi Nofriyadi bersama jajaran TNI, unsur muspika, aparat desa, serta relawan kemanusiaan di lokasi pengungsian dan permukiman warga terdampak. Letkol ARH Lutfi Nofriyadi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan perhatian Panglima TNI agar anak-anak korban banjir tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar meskipun berada dalam keterbatasan akibat bencana. Kehadiran TNI tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pemulihan sosial masyarakat, termasuk pada aspek pendidikan yang menjadi fondasi masa depan generasi bangsa. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi TNI dengan pemerintah daerah, Polri, dan relawan dalam mempercepat pemulihan pasca bencana serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, TNI AD berharap anak-anak terdampak banjir di Biriun dapat kembali belajar dengan semangat dan optimisme untuk menatap masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan terima kasih kepada Panglima TNI. Pemirsa, dalam konferensi pers pemberlakuan KUHP dan juga KUHAP baru, pemerintah menjelaskan pengaturan pasal penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kementerian Hukum menyampaikan penerapan pasal tersebut sangat dibatasi dan tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru diatur dalam pasal 218, pasal 240 mulai berlaku 2 Januari 2026. Edi menyebut pengaturan ini disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelumnya membatalkan pasal penghinaan dalam KUHP lama. Edi mengatakan lembaga negara yang dilindungi hanya terbatas pada 6 lembaga, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Adapun pasal penghinaan lembaga negara ditetapkan sebagai delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika ada laporan resmi dari pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah
pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatal. Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga martabat lembaga negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemerintah revitalisasi 897 sekolah di Sumatera Utara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merujuk doktrin Monroe saat menjelaskan aksi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro. Prinsip kebijakan luar negeri yang telah membentuk arah politik Amerika Serikat selama 2 abad itu kembali menjadi sorotan. Doktrin Monroe dirumuskan oleh Presiden kelima Amerika Serikat James Monroe. Awalnya doktrin ini bertujuan menentang campur tangan negara-negara Eropa di wilayah belahan barat. Seiring waktu, doktrin tersebut berulang kali digunakan oleh presiden-presiden selanjutnya untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menyebut doktrin Monroe sebagai salah satu dasar pembenaran atas penangkapan seorang pemimpin asing untuk menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump bahkan berkelakar dengan menyebut bahwa sebagian pihak kini menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Para ilmuwan politik ini meninjau kembali penggunaan doktrin Monroe sepanjang sejarah. Mereka menarik kaitan antara penerapan doktrin tersebut di masa lalu dengan upaya pemerintahan Trump menggunakannya dalam kebijakan luar negeri saat ini. Hal ini termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa Washington akan menjalankan atau mengendalikan Venezuela hingga ada pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Nicolas Maduro. Perkembangan ini menjadi dasar bagi para pengamat untuk menilai kembali peran doktrin Monroe, serta bagaimana prinsip tersebut terus mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat juga menegaskan akan menekan perubahan politik di Venezuela melalui embargo minyak. Meski Presiden Donald Trump menyatakan negaranya akan mengambil kendali penuh pasca lengsernya Nicolas Maduro. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintah Amerika tidak akan mengatur Venezuela secara langsung sehari-hari, kecuali dalam hal penegakan embargo minyak yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Rubio menyebut kebijakan itu bertujuan menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa menyeret Amerika ke dalam intervensi asing berkepanjangan atau upaya pembangunan negara yang gagal. Pernyataan Rubio berbeda dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan menjalankan dan mengendalikan Venezuela setidaknya untuk sementara waktu. Trump kembali menegaskan pernyataannya saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Sementara itu, pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan sikap lebih lunak dengan mengundang Presiden Trump untuk bekerja sama. Rubio menambahkan embargo minyak akan dimanfaatkan sebagai alat tekanan agar industri minyak dikelola demi kepentingan rakyat Venezuela, serta menghentikan praktik perdagangan narkoba. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela menjadi ujian baru bagi Presiden Donald Trump. Langkah ini dinilai dapat menguji kemampuannya menjaga keutuhan koalisi Partai Republikan di tengah tahun pemilu yang menantang.
Meski sebagian besar politisi Republikan menyatakan dukungan setelah misi AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, terdapat tanda-tanda kegelisahan di berbagai kalangan partai. Kegelisahan tersebut muncul terutama setelah Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memposisikan diri untuk menjalankan atau mengendalikan Venezuela. Pernyataan itu memicu kekhawatiran bahwa Trump menjauhi filosofi America First yang selama ini menjadi ciri khas dan landasan politiknya. Anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Trump, mengkritik langkah tersebut. Greene menyebut kebijakan itu sebagai pola lama Washington yang menurutnya tidak melayani kepentingan rakyat Amerika. Greene menilai kebijakan tersebut lebih menguntungkan korporasi besar, perbankan, dan industri minyak. Kekhawatiran serupa juga datang dari kalangan Republikan moderat. Anggota DPR dari Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, menyatakan bahwa satu-satunya negara yang seharusnya dijalankan oleh Amerika Serikat adalah Amerika Serikat itu sendiri. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika sensitif hubungan antara Trump dan sesama Republikan di awal tahun pemilu, dalam kondisi di mana Partai Republikan berisiko kehilangan kendali atas Kongres. Meski dominasi politik Trump di Partai Republikan masih dianggap tidak terbantahkan, cengkraman kuat yang selama ini dipegangnya disebut menghadapi tantangan yang tidak biasa dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok Republikan terlihat bersatu untuk menekan Trump agar merilis berkas Jeffrey Epstein, sementara yang lain mendorong Presiden untuk lebih serius menanggapi isu biaya hidup dan keterjangkauan. Kondisi ini menjadikan intervensi AS di Venezuela bukan hanya isu kebijakan luar negeri, namun juga faktor penting dalam kontestasi politik dalam negeri Amerika Serikat menjelang pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berjalan dalam keheningan untuk mengenang para korban kebakaran bar. Pada malam tahun baru di Resort Alpine Crans Montana, Swiss, tragedi ini menewaskan 40 orang. Para pelayat yang hadir tampak berwajah sendu, sebagian dengan mata sembab, keluar dari kapel dalam diam. Diiringi alunan musik organ setelah misa selama 1 jam di kapel Saint Christophe, Crans Montana. Sejumlah pelayat saling berpelukan sebelum melanjutkan perjalanan, mendaki bukit menuju bar Lake Constellation. Lokasi terjadinya kebakaran mematikan tersebut, ratusan orang berjalan dalam arus panjang berkeluk. Di bawah sinar matahari terang, melintasi toko-toko yang tertutup. Di atas pegunungan yang menghadap kota, mesin salju menyemburkan butiran putih ke udara. Di depan bar Lake Constellation, yang masih sebagian besar tertutup layar putih, kerumunan berdiri dalam keheningan hampir total. Sejumlah orang terlihat menangis. Keheningan itu kemudian pecah saat massa memberikan tepuk tangan panjang untuk tim penyelamat dan polisi yang cepat datang ke lokasi tragedi di tengah udara dingin dengan tangan terbalut sarung dan miten. Karangan bunga, boneka, dan berbagai bentuk penghormatan lainnya ditaruh di monumen darurat. Sebagian petugas pemadam kebakaran juga tampak menyeka air mata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Zohran Mamdani resmi menjabat sebagai wali kota New York setelah dilantik dalam serangkaian upacara di Balai Kota New York. Dalam pidato perdananya, Mamdani berjanji akan memerintah secara luas dan berani dengan menggunakan kekuatan pemerintah kota untuk meningkatkan kehidupan kaum pekerja yang tertekan tingginya biaya hidup. Zohran Mamdani, politisi Partai Demokrat, dilantik sebagai wali kota New York kurang dari 2 jam setelah tengah malam di sebuah stasiun subway tua di bawah Balai Kota. Dengan meletakkan tangan di atas Al-Quran, Mamdani mencatat sejarah sebagai wali kota muslim pertama, kota terbesar di Amerika Serikat, dalam upacara pelantikan terbuka yang juga digelar pada siang harinya. Senator Amerika Serikat Bernie Sanders memimpin pengambilan sumpah untuk kedua kalinya di hadapan ribuan warga yang memadati Broadway, kawasan yang dikenal sebagai Canyon of Heroes. Dalam pidatonya, Mamdani menyatakan pemerintahan akan menggunakan kekuatan negara untuk meningkatkan kehidupan warga, terutama kaum pekerja yang tertekan tingginya biaya hidup. Mamdani menegaskan dirinya akan memerintah sebagai seorang sosialisasi demokrat tanpa meninggalkan prinsip politiknya sesuai dengan pelantikan. Mamdani langsung mengambil langkah awal dengan mencabut sejumlah perintah eksekutif era pemerintahan sebelumnya yang terbit setelah kasus korupsi mantan wali kota Eric Adams yang diumumkan otoritas federal. Selain menjadi wali kota muslim pertama, Mamdani juga mencatat sejarah sebagai wali kota pertama berdarah Asia Selatan pertama yang juga lahir di Afrika dan juga wali kota termuda New York dalam beberapa generasi terakhir di usia 34 tahun. Program unggulan Mamdani meliputi penitipan anak gratis, transportasi bus gratis, pembukuan sewa bagi sekitar 1 juta rumah tangga, serta uji coba toko kelontong yang milik pemerintah kota. Meski berjanji melakukan transformasi besar, Mamdani mengakui tantangan memimpin kota terbesar di Amerika tidaklah ringan. Namun ia menegaskan pemerintahannya akan menjadi contoh bahwa harapan dan juga perubahan masih mungkin terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan bahwa pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Seluruh proses revitalisasi ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026 ini, sehingga anak-anak bisa segera menikmati pembelajaran yang lebih berkualitas. Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Ia memaparkan di Sumut satuan pendidikan yang direvitalisasi yaitu dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 sekolah luar biasa, dan 5 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM atau sanggar kegiatan belajar. Saat ini sebanyak 431 sekolah dalam tahap pembangunan kurang dari 95%. Sementara itu yang sudah berproses 95 hingga 99% sebanyak 117 sekolah dan yang sudah selesai 100% sebanyak 349 sekolah. Untuk program digitalisasi pendidikan, sebanyak 17.073 panel interaktif digital sudah disediakan pemerintah pusat di Sumut. Masih ada 8 unit PID lagi yang dalam proses pengiriman. Mudah-mudahan pada bulan Februari nanti semua sudah dapat digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran yang berkualitas. Mudah-mudahan dalam waktu singkat semuanya sudah dapat dipergunakan, terutama pada semester kedua tanggal 5 Januari yang akan datang. Khusus untuk Kota Medan, revitalisasi tahun 2025 untuk PAUD ada 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, 2 sekolah luar biasa. Seluruhnya untuk Kota Medan ada 48 satuan pendidikan dengan total nilai pembangunan 47 miliar 407 juta 362.200 rupiah. Muti melanjutkan, khusus di Kota Medan, jumlah satuan pendidikan yang mendapat bantuan revitalisasi tahun 2025 yaitu 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB. Dari total 48 satuan pendidikan itu, sebanyak 24 satuan masih berproses di bawah 95%. Kemudian 3 satuan pendidikan selesai 95 hingga 99%, dan 21 satuan pendidikan sudah selesai 100%. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kesdam 1 Bukit Barisan membuka pos bantuan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pos kesehatan ini dibuka guna memberikan pelayanan medis bagi masyarakat pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Satgas Gul Bencal Kesdam 1 Bukit Barisan membuka pos bantuan kesehatan di Gor Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Melalui pos Bankes tersebut, personel kesehatan TNI memberikan pelayanan berupa pemeriksaan medis, pengobatan, serta pemberian obat-obatan kepada warga terdampak bencana. Layanan kesehatan difokuskan untuk menangani keluhan yang umum terjadi pasca bencana, seperti gangguan pernafasan, penyakit kulit, infeksi saluran pencernaan, serta berbagai keluhan kesehatan lainnya. Selain pelayanan medis, personel kesehatan TNI juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna mencegah munculnya penyakit di lokasi pengungsian maupun permukiman terdampak. Keberadaan pos bantuan kesehatan ini disambut positif oleh masyarakat karena memudahkan akses layanan medis di tengah kondisi darurat. Satgas Gul Bencal Kesdam 1 Bukit Barisan menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan menyesuaikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu pemulihan pasca bencana, serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan warga agar dapat kembali beraktivitas secara normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Sebagian sekolah hingga saat ini masih menjalani persiapan untuk pembelajaran darurat dan masih dalam tahap pembersihan.
Mendikdasmen memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Hal tersebut disampaikan Abdul Muti dalam sambutannya pada peresmian bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Kota Medan pada Minggu siang. Ia merinci sebagian sekolah hingga saat ini masih menjalani persiapan untuk pembelajaran darurat dan pembersihan pasca banjir serta tanah longsor. Untuk satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen telah menyiapkan kebijakan bagaimana pembelajaran dan asesmen untuk sekolah-sekolah yang terdampak banjir dan tanah longsor berjalan dengan kurikulum yang dirancang secara khusus. Terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatera Utara, dalam data yang kami peroleh, jumlah sekolah yang terdampak ada 1.215 yang siap beroperasi untuk KBM pada tanggal 5 Januari nanti ada 1.157 atau 95,23%. Yang belajar menggunakan tenda ada 19 atau 1,6%, dan yang masih proses pembersihan ada 29 atau 2,4%. Insya Allah pada tanggal 5 nanti, besok berarti, sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit, semangat kita untuk dapat belajar dan bersemangat meraih masa depan. Abdul Muti menegaskan pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dan fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan tanpa mengurangi semangat belajar siswa. Pada kesempatan itu, Abdul Muti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan pendidikan di Sumatera Utara. Ia berterima kasih kepada jajaran Kemendikdasmen, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, para wali kota dan bupati, serta penyelenggara satuan pendidikan dan para kepala sekolah di semua jenjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, TNI Angkatan Darat terus melaksanakan upaya pemulihan, salah satunya dengan membersihkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang. Ratusan prajurit TNI AD diterjunkan untuk memastikan aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Satgas Gulbenkal, Yonif 115 Macan Liser, melaksanakan karya bakti membersihkan SD Negeri 04 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah tersebut terdampak banjir cukup parah dengan kondisi halaman dan ruang kelas dipenuhi lumpur tebal, serta material kayu dan sampah yang terbawa arus banjir. Untuk mempercepat proses pemulihan, prajurit TNI AD bersama masyarakat bekerja secara gotong royong menggunakan peralatan seadanya, seperti sekop, cangkul, dan sapu. Selain tenaga manual, TNI AD juga mengerahkan alat berat untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat, serta melakukan penyemprotan air untuk membersihkan sisa lumpur yang sudah mengeras. Pembersihan tidak hanya dilakukan di ruang kelas dan halaman sekolah, namun juga pada atap bangunan yang dipenuhi ranting dan kayu akibat terjangan banjir. Pihak sekolah dan masyarakat setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan para prajurit TNI Angkatan Darat. Kehadiran TNI Angkatan Darat diharapkan dapat mempercepat pemulihan sarana pendidikan sehingga para siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Utara kembali memicu banjir. Di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, luapan sungai terjadi dengan cepat dan merendam permukiman warga. Kepanikan warga pun tak terhindarkan. Hujan deras yang turun sejak Kamis siang hingga hari Jumat kembali membuat warga Tapanuli Tengah dan Sibolga diliputi kekhawatiran. Sejumlah sungai tak lagi mampu menahan debit air dan meluap ke permukiman warga. Di Desa Hutana Bolon, Desa Bonan Lumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, air sungai mengalir deras memasuki rumah-rumah warga, merendam lantai hingga perabotan. Situasi serupa juga terjadi di kawasan Huta Tonga-Tonga, Kota Sibolga. Dua aliran sungai, Aik Doras dan juga Aik Parira, meluap setelah diguyur hujan deras. Air setinggi hingga 1 meter menggenangi permukiman membawa lumpur dan juga pasir ke dalam rumah warga. Dalam kondisi tersebut, sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri dengan menaiki atap rumah.
Sementara yang lain mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu air surut. Saya Aibtu Hadiah Monangan Sitanggang, Babin Kamtimas Kelurahan Potongo-Tonga, hari ini melaporkan situasi terkini di daerah aliran sungai Air Doras di Kelurahan Kuta Tonga-Tonga, Jalan Kornel Simanjuntak. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 11.30, seperti yang kita lihat bahwa sungai Air Doras dengan curah hujan yang cukup tinggi hampir meluap dengan aliran yang sangat deras. Seperti kita lihat, ini adalah rumah ya. Ini rumah. Ya, ini rumah sudah mulai mengikis masuk ke daerah pemukiman. Dan saya bersama dengan Pak Siburian, warga di Kornel Simanjuntak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, salam presisi Komandan. Hingga kini warga masih diliputi rasa trauma. Curah hujan yang masih tinggi membuat masyarakat terus waspada terhadap potensi banjir susulan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Saiful Nahdi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menerjunkan ribuan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu pemulihan roda pemerintahan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Peraja IPDN ini akan berada di Kabupaten Aceh Tamiang selama kurun waktu 1 bulan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan ada 3 target dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kehadiran para peraja IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni memulihkan secara menyeluruh roda pemerintahan kabupaten ini, kemudian menangani pemulihan sekolah di sekitar kawasan Pemkab Aceh Tamiang, serta mendata pelaku usaha kecil mikro menengah yang terdampak di kabupaten ini. Mengenai pendataan UMKM, Bima Arya menjelaskan, hal ini diperlukan agar setiap warga yang aktif berniaga mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM melalui program UMKM Bangkit. Di sisi lain, para peraja IPDN ini memiliki kans untuk digeser ke titik kabupaten kota lain yang terdampak di Aceh. Kendati demikian, sejauh ini pemusatan fokus masih diarahkan ke Pemkab Aceh Tamiang, sembari menunggu instruksi ke depannya. Ya, ada 3 sebetulnya targetnya. Pertama, pemulihan kantor-kantor pemerintahan. Yang kedua, nanti bergeser ada beberapa sekolah di sekitar sini, agar sekolah itu bisa kembali melakukan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mendampingi juga warung-warung UMKM agar mereka bisa didata dan mendapatkan bantuan dari Kementerian UMKM dalam program UMKM Bangkit. Pak Bima, mungkin terakhir mengenai teman-teman dari Peraja IPDN sendiri, kan tadi ditargetkan sebulan ke depan, begitu Pak. Apabila nanti teman-teman Peraja melampaui target, apakah nanti akan digeser ke kabupaten lain untuk pemulihan yang sama seperti itu Pak? Ya, kita lihat tentu nanti kondisi Peraja, ya kita berharap tentunya semuanya sehat. Ya, sangat mungkin nanti ada penugasan yang lain, tentu ada jeda waktu. Kita lihat juga kebutuhannya di sini, apakah akan fokus di sini atau bergeser ke tempat lain yang juga membutuhkan, kita akan lihat nanti. Dari Aceh Tamiang, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, korban hilang di hutan Kayawu ditemukan. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya temukan korban hilang di hutan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Sulawesi Utara pada 5 Januari 2026. Setelah 4 hari pelaksanaan operasi pencarian, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah 4 hari pelaksanaan operasi pencarian, tim SAR gabungan akhirnya temukan korban yang dilaporkan hilang di hutan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada 5 Januari 2026. Korban atas nama Yeslefran Mamanua, 60 tahun, warga lingkungan 3, Kelurahan Kayawu, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tragedi laka laut di pantai Buffalo, Pelabuhan Ratu usai insiden jet ski terbalik yang melibatkan 2 orang wisatawan. Dalam peristiwa itu 1 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya kritis dan kini mendapatkan perawatan medis.
Tragedi laka laut di Pantai Buffalo, Palabuhan Ratu terjadi usai insiden jet ski terbalik yang melibatkan 2 orang wisatawan pada Senin 5 Januari 2026. Kasat Pol Erut Polres Sukabumi AKP Dadi mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. 2 korban diketahui berboncengan menggunakan jet ski sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di tengah laut. Akibat insiden tersebut, kedua korban sempat berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Palabuhan Ratu untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun naas 1 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih dalam kondisi kritis. Adapun identitas korban selamat yakni Siti Maryam, 41 tahun, perempuan asal Bogor. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan kondisi kritis. Sementara korban meninggal dunia diketahui bernama Al-Muhana Hasan Radi, laki-laki warga negara asing asal Arab Saudi. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis. Saat ditemukan, korban WNA mengenakan baju pantai lengan pendek bermotif putih hitam dan biru serta celana pendek warna abu-abu. Pada bagian pelipis kiri korban terdapat luka robek akibat benturan keras dengan jet ski. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang wisatawan dilaporkan tenggelam setelah terseret ombak saat berenang di Pantai Mandiri Sejati, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Setelah 3 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada jarak 15 mil laut dari lokasi pertama tenggelam. Jasad Rizal Wahyudi, wisatawan asal Lampung Utara berusia 29 tahun yang tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, berhasil ditemukan pada Senin. Korban ditemukan pada jarak sekitar 15 mil laut dari titik awal kejadian dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jenazah pun langsung dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu sore saat korban bersama rekan-rekannya berenang di Pantai Mandiri Sejati. Korban diduga terseret ombak dan arus kuat ke tengah laut hingga akhirnya menghilang dari pantauan. Saat itu rekan korban dan warga sekitar sempat melakukan pencarian awal, namun korban tidak ditemukan. Korban pun berhasil ditemukan pada hari ketiga pencarian. Saat hari ketiga kondisi membahayakan manusia, 1 orang tenggelam di Pantai Mandiri, Kabupaten Pesisir Barat, hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Pada pukul 09.15 tim SAR gabungan terima info dari nelayan bahwa korban telah ditemukan kurang lebih 15 nautical mil dari LKP dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke Tanjung Setia. Untuk selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas Krui untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Basarnas menghimbau masyarakat dan wisatawan agar lebih waspada saat beraktivitas di pantai, terutama saat kondisi ombak dan arus laut kuat, guna menghindari kejadian serupa terulang kembali. Dari Pesisir Barat Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pencurian kembali menyasar fasilitas pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Dan kali ini sebuah madrasah ibtidaiyah negeri diseroni kawanan pencuri yang nekat menjebol pintu kantor pada malam hari. Akibatnya sejumlah barang berharga mulai dari alat elektronik hingga mesin rumput raib digondol pelaku. Pihak sekolah pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Nasib malam menimpa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lebak. Ruang kantor yang seharusnya aman dijebol oleh kawanan pencuri yang diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Para pelaku masuk dengan cara merusak paksa gembok pintu utama ruangan kantor pada Minggu malam. Kondisi lingkungan sekolah yang sepi pada malam hari dimanfaatkan pelaku untuk menguras isi ruangan. Barang-barang yang hilang pun beragam, mulai dari 2 unit proyektor, mesin rumput, mesin air, hingga peralatan kantor. Bahkan stok gula dan kopi milik guru pun tak luput dari jarahan para pelaku. Total kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui pada Senin pagi saat para guru hendak memulai aktivitas belajar mengajar dan menemukan pintu kantor sudah dalam keadaan terbuka. Jadi tadi pagi kronologisnya Dewan Guru pas datang ke sini melihat pintu itu sudah terbuka. Begitu dicek dan diidentifikasi benda apa saja yang hilang, diantaranya mesin rumput, kemudian proyektor 2, itu proyektor yang besar dan yang mini, kemudian ATK, terus termasuk gula kopi juga diangkut, sarung 2, sepatu,
sama ini masih satu rangkaian dengan ini karena sebelumnya itu ada pompa satelit. Pompa satelit kita itu hilang juga. Nah, jadi ya kalau mungkin di total kerugian itu sekitar sampai 15 juta ini. Kerugian kita yang saat ini kita alami. Begitu. Jadi kita juga tidak tahu kejadiannya entah itu siang atau malam. Untuk petugas penjaga di sini memang belum ada kita. Itu kelemahan kita juga memang. Kenapa ya? Karena ini kan institusi resmi ya. Jadi segala sesuatu itu harus di SK-kan begitu, tidak bisa kita nunjuk semena-mena. Nah, dari awal memang kita sudah mengajukan untuk menyediakan penjaga di sini, tapi sampai saat ini masih belum ada. Kalau pencurian ini pernah terjadi Sebelum-sebelumnya katanya, karena kita juga sebenarnya yang standby di sini sekarang itu kan baru-baru ya. Jadi baru-baru yang, tapi sebelum-sebelumnya waktu ini jadi gedung penataran atau PSBB itu juga pernah katanya. Jadi di lingkungan sini memang agak rawan begitu. Pihak sekolah mengaku sudah lama mengajukan adanya petugas keamanan atau penjaga sekolah, namun hingga kini belum terrealisasi. Kasus pencurian ini rencananya akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar para pelaku bisa segera ditangkap. Dari Lebak, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi, Jawa Barat selama ini dikenal bertugas memadamkan api dan melakukan penyelamatan. Namun kali ini tim rescue damkar mendapat panggilan tak biasa untuk mengevakuasi seorang remaja yang menolak menjalani proses sunat. Dalam rekaman video amatir, proses evakuasi terlihat berlangsung cukup menegangkan. Remaja tersebut sempat melarikan diri dan menolak disunat, hingga membuat petugas mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi. Peristiwa ini terjadi di wilayah Tambu Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Setelah tiba di lokasi, tim rescue damkar mendapati korban bersembunyi di rumah warga. Petugas kemudian melakukan pendekatan secara persuasif dengan memberikan bujukan dan menenangkan korban. Hingga akhirnya remaja tersebut berhasil dievakuasi dengan aman. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa menggunakan mobil rescue ke klinik sunat. Setelah mendapat penjelasan dan dibujuk oleh petugas, korban yang sebelumnya menolak akhirnya bersedia menjalani proses sunat dan berjalan lancar. Warga bahwa anaknya itu diajak sunat itu tidak mau, kabur. Akhirnya kita dipanggil, kita datang ke lokasi di daerah Pekopen, Lambang Jaya. Setelah kita ditahu di salah satu rumah kerabat juga sih, akhirnya kita dengan tim ke sana, kita rangkul anaknya walaupun dengan banyak istilahnya perlu, karena anaknya melawan, akhirnya perlu ada ekstra lebih untuk menanganinya gitu. Jadi anak ini usianya sudah 15 tahun. Jadi sampai saat usia sekarang ini belum dihitan atau belum disunat. Akhirnya sudah sering dibujuk, sudah sering tetap juga tidak mau. Dia pergi dengan beberapa alasan, kabur di saat mau dihitan. Akhirnya mungkin sudah kepalang berpikir, Pak, udah banyak kali orang tuanya, akhirnya telepon damkar. Ya kami selaku damkar pelayanan istilahnya darurat sosial apapun di masyarakat bisa ditangani gitu. Petugas damkar menegaskan selain menangani kebakaran, damkar juga siap membantu masyarakat dalam berbagai kondisi darurat, termasuk evakuasi dan juga penyelamatan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi begal terekam kamera CCTV di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sekelimus, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Sepeda motor seorang pengendara diduga dirampas pelaku begal pada Minggu dini hari 4 Januari 2026. Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban sedang berboncengan saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Sekelimus, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung pada Minggu dini hari 4 Januari 2026. Tiba-tiba seorang pelaku memepet kendaraan korban dan langsung mengancam dengan senjata tajam. Pelaku bertindak brutal dan memaksa korban untuk menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya.
Setelah berhasil merampas sepeda motor korban, pelaku juga langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur rawan terutama pada jam-jam sepi. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menggasak rumah warga Jalan Hanapi, Gang Ikhlas, Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Pelaku masuk ke rumah warga dengan memanjat tembok menuju lantai 2 rumah. 2 unit handphone dan uang penjualan kue sebesar 1 juta dibawa pelaku. Seorang pemuda di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur ini memantau permukiman warga Gang Ikhlas, Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit. Dalam rekaman kamera CCTV, pemuda ini terlihat memanjat tembok dan menaiki tangga rumah warga di RT 7 RW 3. Aksi serupa juga terlihat setelah pelaku turun dan kembali memanjat rumah warga lainnya, kemudian melarikan diri. Diduga pemuda ini telah mencuri 2 telepon genggam dan uang sebesar 1 juta rupiah milik warga yang diletakkan di kamar tidur. Kejadian ini terjadi pada Minggu dini hari 4 Januari 2026 dan penghuni rumah baru mengetahui rumahnya disatroni pencuri setelah sempat terdengar suara orang terjatuh. Sekitar jam 4 anak saya bangun tapi HP-nya nggak ada di kamar atas. Nanya sama kami di bawah, sedangkan saya tidur di samping kursi panjang depan itu. Ternyata HP istri saya sama dompetnya sudah nggak ada. Terus dompet ditemukan di atas tapi posisi kosong. Itu isinya berapa, Pak? Hanya uang belanja sekitar 1 jutaan lebih lah. Berarti kerugiannya handphone dengan uang 1 jutaan. Handphone 2, handphone saya maupun handphone anak saya yang pertama. Bapak mah nggak dengar. Saya dengar kayak barang jatuh, cuman saya kira tikus atau kucing nabrak sesuatu. Kami sempat keluar ke teras, motor pun semuanya utuh. Cuman kami memang pintu biasa nggak kami kunci, pintu gerbang maupun pintu ruang tamu maupun dapur, karena kita punya aktivitas setiap hari. Ibunya ada Gue lah ya. kegiatan bikin kue. Kami nggak tahu, Pak. Cuman kalau dengar barang jatuh, ternyata kami nggak ngerti kalau itu orang yang jatuh dari itu. Akhirnya kami datang ke Pak RT minta untuk dibukakan CCTV. Nah, kami cerita setelah melihat tayangan CCTV, ternyata orang itu mondar-mandir, sendal ditaruh di sini, sempat naik ke yang tangga Mbah sambil mungkin mantul rumah saya, akhirnya ke arah sana, Pak. Nah itu pas di outdoor itu dia langsung naik di gambar CCTV lewat atas resplang, kan itu resplang cor, kayaknya dilihat naiknya dari sini, cuman di saat jatuh turunnya tuh lewat tiang ini, Pak, jatuhnya di sini. Itu perginya berapa orang, Pak? Tapi nggak tahu persis, Pak. Kalau yang mondar-mandir satu itu kayaknya pakai sweater warnanya agak abu-abu. Belakang ada tulisannya, cuman nggak jelas, Pak, untuk di CCTV. Kenal dengan pelaku? Tidak. Itu kejadian Sekitar jam 3 kurang 5 lah. Kami sementara nggak lapor polisi, toh hilangnya cuman sedikit. Cuman kami agak bingung, Pak, karena kami yang hilang tuh HP saya sama HP anak saya yang isinya termasuk absen AMDAL, Pak. Meski terpasang kamera CCTV dan juga portal di akses jalan permukiman, aksi pencurian masih kerap terjadi di kawasan ini. Warga berharap kepolisian bertindak tegas agar aksi pencurian di kawasan ini tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral seorang remaja masuk ke lingkungan masjid dan mencuri sejumlah uang dari dalam kotak amal. Selain mencuri uang dalam kotak amal, pelaku juga menggondol pengeras suara masjid yang dimasukkan ke dalam karung. Aksi pencurian kotak amal masih kembali terjadi. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV mengambil uang dari dalam kotak amal. Selain mengambil uang dari dalam kotak amal, pelaku juga menggondol pengeras suara masjid yang dimasukkan ke dalam karung yang dia bawa. Diketahui pelaku masuk ke dalam masjid yang berada di Jalan Kiai Haji Muhtar Tabrani, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan cara memanjat tembok belakang sekolah TK yang berada dalam lingkungan masjid. Pelaku kemudian mengambil 3 buah kotak amal untuk dikuras uangnya dan membawa lari pengeras suara. Salah seorang pengurus masjid pada Senin 5 Januari 2026 mengatakan bahwa aksi pencurian tersebut terjadi pada Minggu 4 Januari 2026 dini hari. Pas subuh, marbot ini pengen nyalain
tip ya. Biasanya kalau subuh tuh biasanya bunyi masjid. Iya. Kaget. Tip tuh pada bilang semuanya tuh di situ. Akhirnya buat lapor, manggil kakak yang kebetulan rumahnya di samping masjid. Kemudian mulai keliling dah tuh sekitaran sini. Nah, akhirnya ketahuan. Jadi yang diambil itu kotak-kotaknya semuanya, yang kotak di tengah sama kotak yang di luar. Kebetulan juga sama ini ampli, toa dan macam-macam. Itu sempat diambil juga, tapi belum sempat ke bawah. Ketahuan posisinya ada di belakang. Kotak-kotak tuh, kotak kan di masjid itu kotaknya ada 3. Ada yang besar 3 biji, semua ditumpuk kondisinya. Kalau toa masjid kebetulan di pinggir, jadi kayaknya sih nggak tahu sempat nanti mau diambil dia balik lagi apa keburu ketahuan. Nah itu dia. Kotak masih ada. Kotak ada, cuma dibuka semua isinya diambil. Kalau sih kurang tahu ya. Sejumlah peralatan elektronik pengeras suara yang dibawa pelaku ditinggalkan kembali di sekitar bangunan TK. Pelaku diduga merupakan seorang residivis yang sejauh ini mengontrak dekat lingkungan masjid dan saat akan digerebek oleh pengurus masjid dan warga, pelaku berhasil kabur. Menanggapi kejadian ini, Kompol Imam Syafi'i, Kapolsek Bekasi Utara mengatakan bahwa anggotanya telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk dilakukan penyelidikan. Meski demikian, Kapolsek berharap korban untuk membuat laporan agar kasusnya dapat diproses hukum. Hari ini kami memerintahkan lagi untuk Babin Kamtibmas dengan bersama unit opsional kami untuk datang kembali ke sana agar yang bersangkutan pengurus masjid untuk membuat laporan polisi, karena dengan laporan polisi itulah sebagai dasar kami untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.